Selamat malam, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yaitu tentang faktor penyebab remaja mengonsumsi minuman keras. Masa remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikologi. Masa remaja dimulai dari usia 13 tahun sampai usia 21. Orang remaja masih masa dalam masa mencari jati diri, selalu ingin tahu atau berusaha mencoba hal-hal yang baru. Apabila tidak adanya kontrol dari keluarga dan masyarakat, maka remaja akan terjerumus dalam perbuatan negatif, misalnya minum minuman yang beralkohol. Remaja yang bertempat di Kelurahan Penfui, Kota Kupang, sepertinya sangat memprihatinkan dengan anak yang masih menempuh pendidikan sekolah menengah atas. Dia sudah terlibat dalam pergaulan bebas seperti mengonsumsi minuman keras dan mereka selalu mampu membeli minuman keras tersebut. Minuman keras yang dikonsumsi yaitu seperti sejenis tuak. Remaja yang pergaulannya sudah sangat bebas membuat remaja biasa melakukan apa saja yang mereka suka, seperti mengajak teman-temannya melakukan mabuk-mabukan dengan konsumsi minuman beralkohol yang dapat mengakibatkan mereka menjadi mabuk. Sesuai dengan penjelasan di atas, maka kami memilih judul tentang faktor penyebab remaja mengonsumsi minuman keras. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu bertolak dari pengertian dan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka yang salah pokok dalam pengertian ini adalah apa faktor penyebab remaja mengonsumsi minuman keras. Tujuannya untuk mengetahui faktor penyebab remaja mengonsumsi minuman keras. Manfaatnya dapat memberikan informasi mengenai apa saja yang menjadi faktor pendorong remaja mengonsumsi minuman keras. Yang kedua, dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kesejahteraan sosial dan juga dapat menjadi sumbangan terutama yang berminat dan mempunyai perhatian terhadap perilaku mabuk. Yang ketiga, dapat memberikan tambahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang berminat mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan remaja yang sering melakukan mabuk-mabukan, khususnya yang ada di Kelurahan Penfui. Penjelasan konseptual pengertian remaja. Remaja merupakan masa transisi antara masa anak dan dewasa di mana terjadi pertumbuhan ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilasi dan terjadi perubahan-perubahan psikologi serta kognitif. Kategori usia remaja yaitu masa remaja awal dini usia 11 sampai 13 tahun, masa remaja pertengahan dengan usia 14 sampai 16 tahun dan masa remaja lanjut dengan usia 17 tahun sampai 20 tahun. Konsep perilaku menyimpang. Kenakalan remaja yang dilakukan oleh remaja seperti mabuk-mabukan adalah termasuk perbuatan menyimpang atau suatu perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang menurut Kartono, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja
dalam arti kenakalan remaja, yaitu sebagai berikut. Kenakalan remaja adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenakan hukuman. Dalam definisi tersebut, faktor yang penting adalah unsur pelanggaran hukum dan kesengajaan, serta kesadaran anak itu sendiri tentang konsekuensi dari suatu pelanggaran. Pengertian mabuk. Mabuk adalah perasaan pening atau kehilangan kesadaran karena terlalu banyak minum minuman keras, makan gadung, makan kecubung, mengkonsumsi daun ganja, dan sebagainya. Definisi mabuk di sini tidak sama dengan mabuk yang disebabkan karena perasaan mual ketika melakukan perjalanan darat, laut, maupun udara. Mabuk-mabukan adalah perilaku sadar seseorang atau sekelompok orang untuk meminum minuman beralkohol atau mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan untuk mengurangi beban dan tekanan hidupnya dan atau sekedar untuk mencari kesenangan semata. Pengertian minuman keras. Minuman keras atau alkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman keras atau alkohol dibatasi. Minuman keras melibatkan non-esensial yang dikonsumsi oleh manusia. Makanan yang kita konsumsi bukanlah sekadar kombinasi zat hidrat orang, lemak protein, vitamin, dan mineral saja. Tetapi ada ribuan senyawa lain yang terkandung dalam makanan dan masuk ke tubuh kita, meskipun kadarnya sangat rendah. Senyawa-senyawa inilah yang dikenal sebagai senyawa non-esensial. Oke, yang berikut mengenai jenis-jenis minuman keras. Pada zaman sekarang, jenis minuman beralkohol sangat beragam, antara lain, pertama anggur, 2 bir, 3 tuak. Efek minuman keras. Pengaruh minuman keras terhadap tubuh atau fisik dan mental bervariasi tergantung pada beberapa faktor, yaitu pertama, jenis dan jumlah alkohol yang dikonsumsi, 2, usia, berat badan, dan jenis kelamin, 3, pengalaman seseorang minuman-minuman beralkohol, 4, situasi di mana orang minum minuman beralkohol. Terdapat juga beberapa pengaruh, yaitu pertama, pengaruh jangka pendek, 2, pengaruh jangka panjang, 3, toleransi dan ketergantungan. Landasan teori yang digunakan adalah teori penyimpangan sosial. Paul Bethaven, menyimpang sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi atau deviation. Sedangkan perilaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian atau devian. Kebaikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang, yang sering disebut dengan konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. Yang berikut mengenai kerangka berpikir, berikut akan digambarkan alur pikir konsep penelitian berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh penulis.
Teman-teman bisa lihat mengenai pertama remaja, faktor internal adalah diri sendiri. Kalau faktor eksternal itu lingkungan. Lingkungan atau teman bermain. Yang berikutnya mengonsumsi minuman keras. Yang berikut yaitu metode penelitian. Metode penelitian dan lokasi penelitian ada dua, yaitu yang pertama, dalam penelitian yang akan dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Yang kedua, lokasi yang menjadi fokus penelitian ini yaitu di Kelurahan Penfui, Kota Kupang. Teknik pengumpulan data juga ada 3, yaitu yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian, narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi yang peneliti inginkan. Narasumber yang akan diambil untuk peneliti ini sebanyak 4 orang. Yang berikut teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dari Miles dan Hauberman dengan konsep yang interaktif untuk menganalisis observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini terkait dengan perilaku anak di bawah umur yang mengonsumsi minuman beralkohol merupakan gambaran dari perilaku mengonsumsi minuman beralkohol yang dimulai sejak anak berada pada usia di bawah 16 tahun. Tetapi mereka tetap mengonsumsi minuman beralkohol di tempat sepi maupun di jalan. Hasil penelitian ada 2 juga, yaitu yang pertama distribusi frekuensi konsumsi minuman keras pada remaja di Kelurahan Penfui, Kota Kupang pada tanggal 27 April 2023. Yaitu lama waktu atau bulan 3-4 hari. Jumlah pemuda 3 orang 70%. Yang kedua 1-2 1 orang 30%. Jadi jumlah 4 orang 100%. Yang kedua distribusi frekuensi banyaknya konsumsi minuman keras pada remaja di Kelurahan Penfui, Kota Kupang. Lama waktu atau bulan 5-8 kali. Jumlah pemuda atau orang 3 orang 70%. Yang kedua 1-4 kali 1 orang 30%. Jadi jumlah 4 orang 100%. Pembahasan. Yang pertama, perilaku minum minuman keras berdasarkan dari hasil penelitian terhadap 4 responden diperoleh hasil tidak mengonsumsi minuman keras berjumlah 1 responden atau 30%, dan mengonsumsi minuman keras yang berjumlah 3 responden 70%. Jadi perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri, baik yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Berdasarkan bentuk respon terhadap stimulus, perilaku dapat dibedakan menjadi 2, yaitu perilaku tertutup atau covert behavior dan perilaku terbuka atau overt behavior. Lanjut, yang kedua, pengetahuan remaja terhadap bahaya mengonsumsi minuman keras. Berpengetahuan kurang memiliki jumlah 1 responden 30%, sedangkan berpengetahuan baik memiliki jumlah 3 responden 70%. Jadi hasil penelitian ini disignifikan antara hubungan pengetahuan remaja terhadap bahaya mengonsumsi minuman keras.
Responden yang dimiliki pengetahuan kurang berperilaku tidak mengkonsumsi minuman keras, sedangkan responden yang memiliki pengetahuan baik berperilaku mengkonsumsi minuman keras lebih banyak. Pada umumnya, remaja di Kelurahan Ponfui, Kota Kupang belum mengetahui dampak negatif dari bahaya mengkonsumsi minuman keras jika dikonsumsi secara terus-menerus dan berlebihan. Maka mengkonsumsi minuman keras dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh manusia, yaitu dampak fisik, dampak psikologi, dan dampak sosial. Jadi dampak fisik ada beberapa penyakit yang diyakini berasosiasi dengan kebiasaan umum. Alkohol diantaranya serosis hati, kanker, penyakit jantung, dan syaraf. Sebagian besar kasus serosis hati atau liver cirrhosis dialami oleh peminum berat yang kronis. Yang pertama, faktor internal. Faktor internalnya yaitu berasal dari dirinya sendiri atau individu. Mereka melakukan mabuk-mabukan karena adanya keinginan dari dalam diri sendiri. Artinya, mereka melakukan minum minuman keras karena rasa penasaran, ingin mencoba sehingga menjadi kebiasaan. Juga karena sebab adanya masalah pribadi dari dalam diri sendiri atau individu. Hal tersebut yang kemudian berbuntut panjang pada aktivitas mereka yang lain, seperti aktivitas sekolah, di mana beberapa informan diketahui sering malas-malasan dalam melakukan aktivitas sekolah. Sehingga pada akhirnya beberapa informan biasanya juga melakukan kegiatan membolos pada jam saat sekolah. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adanya tindak kenakalan remaja adalah sebuah perangsang dan pengaruh dari luar yang menimbulkan tingkah laku tertentu pada anak-anak remaja. Faktor ini disebut pula faktor sosial. Adapun faktor penyebab kenakalan remaja yang datang dari faktor sosial yaitu pergaulan atau biasa teman bermain. Pengaruh pergaulan teman bermain artinya mereka yang mengenal minuman keras akibat pergaulan dan melakukan mabuk-mabukan karena adanya dorongan masalah pribadi yang dialami, sehingga remaja lepas kontrol untuk mengendalikan dirinya. Maka dari itu, mereka mengalihkan dengan melakukan mabuk-mabukan, sehingga mereka kecanduan dan akhirnya menjadi pengaruh teman bermain yang tidak berdampak negatif pada seseorang yang mengakibatkan berubahnya seseorang. Informan yang awalnya berperilaku normal atau tidak mengonsumsi alkohol berubah dengan mengonsumsi alkohol, karena hubungan dalam pergaulan teman bermain yang menyimpang, kemudian menjadi kebiasaan karena kita menjadi keseharian dari beberapa informan. Terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini semua yang kami ambil yaitu perilaku mengonsumsi minuman keras atau mabuk-mabukan dapat membahayakan kaum remaja dan harus dijauhi oleh remaja-remaja. Oleh karena itu akan merusak masa depannya. Perilaku mengonsumsi minuman keras adalah bentuk perilaku menyimpang yang nantinya juga akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, masyarakat, dan kebiasaan minum minuman keras dapat mengakibatkan kecanduan, kerusakan sistem saraf, menyebabkan kematian, dan tindak kriminal. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai faktor penyebab remaja mengonsumsi minuman keras, pada bab ini dapat disimpulkan bahwa remaja yang mengonsumsi minuman keras adalah 4 remaja yang bertempat tinggal di Kelurahan Ponfui, Kota Kupang.
Kelurahan Pensui, Kota Kupang. Mereka melakukan minum minuman keras karena disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Terima kasih.